رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل رمضان شهر الفضل والعطاء وجعل فيه مواسم الخيرات والبركات والرخاء. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا وقرة أعيننا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد سيد أهل التقى والنقاء وعلى آله وأصحابه وإخوانه وذريته وأحبابه ومن سلك على منهجه إلى يوم اللقاء. أما بعد، قد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقد أخرج الإمام أحمد والطبراني وأبو نعيم أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: صوموا تصحوا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وصحبه والآل. Para pemirsa dimanapun Anda berada, para pecinta ilmu agama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah dalam kesempatan ini kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memanjangkan umur kita, memberikan taufik hidayah kepada kita sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menambah perbekalan kita untuk menuju hari kiamat nantinya. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan, apa yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan adalah bulan yang mana seluruh kaum muslimin dan muslimatnya di seluruh penjuru dunia mereka difardukan untuk beribadah puasa. Yang mana puasa ini disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis al-Imam Tabrani dan Abu Nuaim, kata beliau, "Sumu tasihhu." Berpuasalah kalian, niscaya Allah Ta'ala akan mensihatkan badan kalian. Ma'asyiral muslimin, para pecinta ilmu agama, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi: "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengenai perintah agar Rasulullah bersama para sahabat diwajibkan kepada mereka untuk mengerjakan ibadah puasa. Padahal ayat tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu pada tahun kedua Hijrah. Jadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang nabi, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Kalau kita hitung Rasulullah keberadaan beliau di kota Mekah kurang lebih 13 tahun. Kemudian hijrah ke kota Madinah 1 tahun. Tahun yang kedua baru difardukanlah ibadah puasa. Jadi kalau kita hitung ibadah puasa difardukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau berdakwah selama 14 tahun. Ada kenapa? Ada gerangan apa di balik semua itu? Apa hikmahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melambatkan untuk perintah dalam puasa Ramadan? Dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, kata beliau, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam
qad umira bisyami Ashura falamma qurida Ramadan fakana man syaa shama wa man syaa aftara. Kata baginda Rasulullah, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum difardukannya puasa Ramadan, Rasulullah bersama umatnya hanya difardukan untuk berpuasa hari Asyura. Jadi setelah tahun kedua, kata Sayyidah Aisyah, tatkala sudah difardukanlah puasa Ramadan, maka orang-orang Islam di sana disuruh, bagi siapa yang ingin puasa Asyura silahkan, dan barang siapa yang ingin puasa tidak puasa bulan Asyura, hari Asyura, maka silahkan. Jadi para ulama mengambil istinbat setelah difardukannya puasa Ramadan, mereka para sahabat bersama Rasulullah dan yang lainnya difardukan kepada mereka puasa Asyura. Tatkala setelah 14 tahun lamanya, setelah 14 tahun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, lalu diwajibkanlah untuk berpuasa Ramadan. Al-Habib Abdullah Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Aidrus, guru kami di kota Tarif, beliau punya sebuah kitab yang bernama Ad-Durus Ramadiyah Ar-Ramadaniyah. Di sana disebutkan ada beberapa hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala melambatkan perintah untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan puasa. Kata beliau, litatawaffana an-nufus 'ala tauhid, agar jiwa para sahabat, agar keimanan para sahabat kepada tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala itu akan lebih mantap. Karena agama Islam ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara berangsur-angsuran. Tidak langsung sekali susah dan ngalih. Tidak. Makanya dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu bikum yusra wa la yuridu bikum usra. Allah mengingini kepada kalian akan suatu kemudahan, dan Allah tidak sekali-kali mengingini kepada kalian akan kesusahan. Jadi hikmah pertama agar dilambatkannya puasa, agar di hati para sahabat lebih mantap keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang kedua, as-salah, agar memantapkan di dalam hati para sahabat mengerjakan salat. Karena salat merupakan ibadah yang agak sulit mungkin di permulaan agama Islam. Jadi setelah salat itu diperlukan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala Rasulullah berumur 50 tahun. Jadi 10 tahun Rasulullah berdakwah, lalu dipardukanlah puasa, dipardukanlah salat, kemudian ditambah 4 tahun lagi, lalu dipardukanlah ibadah berpuasa. Jadi ibadah di antara hikmah yang Allah Ta'ala atur kepada umatnya Rasulullah agar hati para sahabat sudah mantap dalam keimanan dan ketauhidan mereka, juga mantap dalam mengerjakan salat, istiqamah dalam mengerjakan salat. Kata Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Aidrus, adapun hikmah yang ketiga agar para sahabat wa iltima ala amal al-Quran atau kama qala, agar mereka tenang dan nyaman mengerjakan apa yang disuruh di dalam Al-Quran Karim. Jadi itu adalah di antara hikmah kenapa puasa dilambatkan dalam perintah dan suruhan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara hikmah yang lainnya juga, hikmah kenapa kita disuruh berpuasa, padahal puasa ini adalah sesuatu yang sulit. Kita tidak makan dan minum selama beberapa jam, lebih dari 10 jam, bahkan sampai 14-16 jam. Itu ada hikmahnya. Di antara hikmah kita diperintahkan untuk berpuasa adalah sebagaimana disebutkan oleh Al-Habib Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Aidrus, kata beliau, at-tazawwud bit-taqwa, agar kita mengambil bekal dengan takwa. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah kalian karena sepaling bagus-bagus bekal, sepaling baik bekal adalah takwa. Kata Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Aidrus, madrasatun lis-sabr, karena puasa merupakan adalah tempat didikan kepada kita untuk kita bisa bersifat sabar. Ketika kita berpuasa, kita mengetahui
bahwa seperti inilah rasa lapar, rasa haus. Mungkin sebelumnya kita tidak mengetahui penderitaan orang-orang saudara kita dari kalangan muslimin dan muslimatnya di luar sana. Mereka satu hari cuma 1 kali makan, ada yang 1 hari cuma 2 kali makan. Tatkala kita berpuasa, kita merasakan rasanya lapar dan haus. Orang kaya, orang miskin, orang laki-laki maupun perempuan, tua ataupun muda, semua mereka merasakan yang namanya lapar dan haus. Maka oleh karena demikian itu, Allah Ta'ala memberikan pelajaran kepada kita untuk diri kita lebih bersifat sabar. Dan kemudian di antara hikmah lagi kita disuruh berpuasa, yaitu kata para ulama bahwa puasa ini mensehatkan badan kita. Sebagaimana sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Ahmad dan Tabrani dan Abu Nuaim, kata beliau, sumu tasihu, berpuasalah kalian, niscaya kalian akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan apa yang kita dengarkan pada hari ini kita bisa mengambil intisari dari semuanya, dan kita sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, diafiatkan seluruh hajat kita selama dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang kita dambakan, apa yang kita hajatkan, hajat dunia dan akhirat, diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salat kita, puasa kita, ibadah kita, baca Al-Qur'an kita di bulan yang suci ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang bisa kita sampaikan. Apabila ada salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.